Shalom, selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Kita boleh bersyukur, kita boleh berjumpa lagi pada pagi hari ini dalam Renungan Harian Toraya edisi Sabtu 11 Juli 2026. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita sepanjang hari ini, kita akan membaca dan merenungkan akan firman kebenaran Tuhan. Namun sebelumnya mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Bapak yang baik. Terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan sudah boleh menyertai memberkati kami sepanjang malam istirahat kami. Sebelum kami mulai segala aktivitas kami pada hari ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan akan firman kebenaran-Mu. Berkati kami semua, sehingga kami boleh dimampukan untuk memahami firman kebenaran-Mu, untuk boleh menjadi pedoman dalam langkah kehidupan kami, terlebih dalam segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Berkati kami, ampuni dosa kami Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa, memohon dan bersyukur kepada Allah di sorga. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Amos pasal 2, kita akan baca pada ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Firman Tuhan, hukuman atas Israel. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Israel, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Mereka menjual orang benar karena uang, dan orang miskin karena sepasang kasut. Mereka menginjak-injak kepala orang lemah ke dalam debu dan menyingkirkan orang sengsara dari jalan keadilan. Anak dan ayah pergi menghampiri seorang perempuan muda sehingga melanggar kekudusan namaku. Mereka merebahkan diri di samping setiap mezbah, di atas pakaian gadaian orang, dan minum anggur orang-orang yang kena denda di rumah Allah mereka. Padahal dari hadapan mereka aku telah memunahkan orang Amori yang tingginya setinggi pohon aras dan kuat seperti pohon tarbantin. Aku telah memunahkan buahnya dari atas dan akarnya dari bawah. Padahal akulah yang menuntun kamu keluar dari tanah Mesir dan memimpin kamu selama 40 tahun di padang gurun, supaya kamu menduduki negeri orang Amori. Aku telah membangkitkan dari antara anak-anakmu dan menjadi nabi, dan dari tarunamu menjadi nasir. Bukankah begitu, hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan. Amin. Tema renungan kita pada pagi hari ini, Allah menuntut umatnya. Allah adil dalam tindakannya. Oleh karena itu, Dia menghendaki umat pilihannya juga bertindak adil terhadap sesamanya. Konteks pembacaan kita hari ini ternyata berbeda dengan yang dikehendaki Allah. Bangsa Israel telah menjadi bangsa yang tidak taat kepada Allah. Mereka menindas yang miskin dan mencemari kekudusan mereka sebagai umat Allah, dan ini membuat Allah muak. Allah kemudian menuntut umatnya itu. Allah sendiri yang telah berperkara atas mereka, agar menjadi bangsa yang merdeka dan bukan sebagai budak bagi Mesir. Allah telah memeliharakan kehidupan mereka, baik yang miskin maupun yang kaya. Oleh sebab itu, ketika bangsa Israel menjadi penindas bagi sesamanya dengan menjual orang miskin, Allah menuntut mereka. Allah meminta pertanggungjawaban dari mereka sebagai bangsa yang telah menerima kasih karunia demi kasih karunia dari Allah. Dalam hal ini, Allah hendak menegaskan kepada bangsa Israel
bahwa Allah sangat tidak berkenan dengan apa yang telah mereka lakukan terhadap sesama mereka. Bagi Allah, bangsa Israel adalah bangsa kepunyaannya, dan atas mereka sekalian Allah sendirilah yang berdaulat. Allah tidak menghendaki umat pilihannya menjadi umat yang menentukan sendiri tindakan atas sesama. Ia menghendaki agar mereka terpaut kepadanya, mengikuti dan menuruti kehendaknya. Belajar dari pembacaan kita hari ini, marilah kita memantapkan hati untuk senantiasa bertindak adil terhadap sesama kita, selalu memiliki empati dan ketulusan dalam berelasi. Amin. Mari kita berdoa. Syukur kepadamu ya Allah untuk segala kasih dan penyertaan-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah boleh kami baca dan renungkan pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu terus menuntun kehidupan kami. Engkau menuntut kami sebagai anak-anak-Mu untuk bertindak adil bagi sesama kami. Berkati kami semua ya Tuhan, dalam aktivitas kami, dalam kegiatan kami, dalam apapun yang kami kerjakan sepanjang hari ini. Berkati keluarga kami, berkati anak-anak kami, berkati anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan pulihkan mereka. Yang dalam duka cita, Tuhan hiburkan, kuatkan iman pengharapan mereka. Yang dalam masa usia indah bagi orang tua kekasih kami, Tuhan berkati, beri sukacita dalam menjalani, menikmati hidup anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati setiap jemaat Tuhan dimanapun berada dalam segala aktivitas kehidupan mereka. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu yang boleh datang bersyukur memohon, ampuni salah dan dosa kami. Di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus, kami sudah berdoa kepada Allah di sorga. Amin. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.